aku Sri Kandi. Dan hari ini aku gak sendirian nih, karena ada sahabat aku yang super pinter kalau diajak ngomongin hukum internasional. Halo Iren. Halo Sri Kandi. Wah, makasih ya buat intronya. Aku juga semangat banget nih hari ini karena kita mau bahas topik yang sering bikin mahasiswa pemula hukum itu bingung, yaitu pengakuan dalam hukum internasional. Bener banget, Ren. Nah, soalnya kalau dipikir-pikir nih, kalau ada wilayah, ada orangnya, dan ada yang mimpin, harusnya sudah jadi negara dong. Tapi, kenapa di materi 6 kita, yaitu pengakuan dalam hukum internasional, ini disebut kalau negara baru itu nggak bisa hidup tanpa hubungan dengan negara lain. Nah, itu dia poinnya. Bayangin kayak kita baru pindah aja ke lingkungan baru, meskipun kita punya rumah, kalau tetangga nggak mau kenalan atau nggak nganggap kita ada, kita bakal susah kan kalau mau pinjem barang atau misalnya kayak kerja bakti. Begitu juga negara. Pengakuan itu kunci buat bisa kirim duta besar atau bikin perjanjian internasional secara sempurna. Gitu ya. Ternyata kita tuh harus bersosialisasi gitu loh. Iya, bener banget, karena negara itu juga punya hubungan sosialisasi, kayak misalnya dalam organisasi. iya, gitu bener ya. banget, kayak saling menguntungkan. Oke, paham. Tapi kalau di hukum internasional itu kayaknya ada nggak sih standar bakunya gitu kan, kayak syarat administratif gitu, ada nggak? Pastinya ada sih. Kita mengacu ke konvensi ya, di situ ada 4 syarat mutlak suatu negara disebut sebagai pengakuan hukum internasional, yaitu wilayah, penduduk, pemerintah, dan kemampuan buat menjalin hubungan internasional. Nah, kalau syaratnya udah terpenuhi nih, udah semuanya ada, negara penuh, pemerintah, atau kemampuan menjalin hubungan internasional, tapi di sini kan ada 2 teori nih yang lagi berantem, kayak teori deklaratoir sama teori konstitusif nih. Tolong dong jelasin nih, Ren. Yang dengerin makin pusing nih ntar kalau jelasin. Oke, ini menarik nih tentang kedua teori tersebut. Yang pertama kan ada teori deklaratoir, bilang kalau kamu sudah memenuhi syarat, ya kamu udah jadi negara. Pengakuan dari negara lain cuma pengumuman formal aja kalau kamu udah lahir. Nah, kalau menurut teori konstitutif, kalau ini sih lebih galak ya teorinya. Katanya meskipun kamu punya wilayah dan rakyat, kamu belum dianggap sebagai negara sampai ada pernyataan resmi dari negara lain. Jadi pengakuan itulah yang menciptakan status kamu sebagai subjek hukum internasional. Waduh, berarti beda banget nih ya antara kedua teori. Berarti kalau pakai teori konstitutif, nasib negara itu tergantung ya sama mood politik negara-negara besar gitu ya. Agak ngeri nih. Ya, tepat sekali. Makanya masalah pengakuan ini sering disebut juga sebagai masalah kebijakan politik ketimbang hukum murni itu sendiri. Waduh, berarti ini tuh masih dalam kebijakan politik ya. Tentang pengakuan ini banyak juga seperti yang kita tahu adanya pengakuan de facto dan de jure nih. Karena di praktiknya sendiri itu sering gak konsisten kan. Terus gimana nih kalau ada kudeta, kayak pemerintahan lama yang digulingkan, terus tiba-tiba ada gitu kan orang baru yang klaim, oh gue jadi pemimpin, gue jadi presiden, gue jadi raja ini. Itu kita harus bersikap bagaimana deh? Nah, ini nih yang disebut pengakuan terhadap pemerintah. Biasanya kalau pergantiannya nggak konstitusional, kayak misalnya kudeta, negara lain bakal pakai 2 tahap pengakuan nih.
Yang pertama itu pengakuan de facto. Biasanya pengakuan ini sifatnya tuh cuma sementara. Kayak kita kasih ini secara nyata mereka memang menguasai wilayah tersebut, meskipun kita masih ragu soal stabilitasnya. Kalau yang kedua ada pengakuan de jure, yang kalau pemerintahan baru itu udah membuktikan mereka permanen, dapat dukungan juga dari rakyat dan mau memenuhi kewajiban internasional. Baru deh kita kasih pengakuan formal dan penuh terhadap negara tersebut. Oh gitu ya, jadi beda banget nih. Kalau yang de facto tuh sementara, sedangkan de jure ini udah permanen nih, udah diakui dan emang semua orang pengen ada negara itu gitu ya. Berarti de facto tuh kayak masa percobaan gitu kan, supaya kepentingan warga negara kita yang ada di sana tetap terlindungi meskipun situasinya lagi kacau. Pinter, kurang lebih begitu sih logikanya. Baik, berarti sejauh ini sih masih aman lah ya antara perbedaan tentang pengakuan de facto sama de jure nih. Teman-teman kayaknya bisa pahamin juga nih teman-teman. Ini ilmu baru banget dari Ren. Nah, tapi Ren ada deh doktrin yang unik di materi hukum internasional kita, yaitu doktrin Tobar sama doktrin Estrada gitu loh. Kayaknya ini penting nih jadi buat kita pahami sebagai mahasiswa hukum dan terutama minat banget di hukum internasional nih. Kalau itu sih kayaknya klasik sih, karena dalam doktrin Tobar ini bilang kalau kita jangan kasih pengakuan kalau pemerintahannya lahir dari cara-cara inkonstitusional sebelum mereka disahkan lewat cara yang benar menurut hukum mereka itu sendiri. Nah, selanjutnya ada doktrin Estrada. Kalau ini lebih ke cuek sih doktrinnya. Meksiko sih dulu bilang kalau kita kasih pernyataan mengakui atau tidak mengakui sama aja kayak kita nyampurin urusan dalam negeri orang. Jadi mereka nih tetap lanjut hubungan diplomatik tanpa perlu kasih pernyataan formal. Wah, ternyata berbeda banget nih antara kedua doktrinnya ya. Kalau doktrin Estrada tuh kayak prinsip tetap berteman, tapi nggak mau ikut campur drama rumah tangga orang gitu ya jatuhnya. Bener banget lagi, kayak analoginya pas banget. Malah terakhir jangan lupa soal insurgen dan belligerent. Wah, ternyata ada insurgen dan belligerent nih yang penting ya. Oh iya, kelompok pemberontak itu kan ya itu. Nah, kalau nggak salah, mereka bisa dapat nggak sih status hukum juga kalau mereka terorganisir gitu loh, punya pimpinan yang jelas dan menguasai wilayah secara efektif gitu loh. Dan menurut Iren itu gimana? Betul, kalau mereka sudah sampai level belligerent, mereka diakui sebagai pihak yang berperang secara resmi dalam hukum internasional khususnya. Tapi kalau mereka gagal dalam upaya militernya, ya mereka kembali aja kayak jadi bagian dari negara asal atau dianggap melanggar hukum domestik itu sendiri. Baik, di sini sudah terlihat jelas ya teman-teman bagaimana sih perbedaannya gitu loh kan. Karena ya kita juga tidak ingin lah di suatu negara kita ada pemberontak seperti itu yang tiba-tiba punya pimpinan, tiba-tiba nyerang, ntar wilayah kita udah keambil nih. Gila, banyak banget nih teman-teman aspeknya. Ya intinya pengakuan itu bukan cuman soal formalitas ya, tapi soal eksistensi dan keamanan sebuah negara di kancah global kita saat ini. Betul, dan buat kita mahasiswa hukum khususnya memahami materi ini atau bahasan ini penting supaya kita nggak cuma lihat negara dari petanya aja, tapi juga dari dinamika hukum dan politik di belakangnya. Bener, setuju sih. Nah teman-teman, di sini kita juga udah tahu kan ya banyak banget yang kita pelajari nih, mulai doktrin, mulai ada pemberontakan, pengakuan hukum. Teman-teman tuh harus
harus bisa memahami sih sejauh ini yang dijelaskan oleh Iren, karena menurut kita tuh penting banget sih bagaimana jika sebuah negara itu diakui atau tidaknya, karena negara kita sendiri juga butuh itu kan ya. Iya. Waktu Indonesia sebelum merdeka tuh kita butuh pengakuan ya. Bener. Untuk sebagai negara yang tersebut tuh merdeka, ya harus butuh pengakuan dari negara lain sih ya, salah satu contohnya itu. Bener. Dan kita juga diakui dengan negara-negara lain, serta juga ikut organisasi ya. Iya, ikut organisasi supaya relasi untuk negara sendiri itu juga cukupannya cukup luas. Iya. Dan itu juga memberi keuntungan buat negara sendiri ya kan, karena kalau kita nggak bersosialisasi dengan negara lain, sepertinya negara kita bisa tertinggal jauh. Bener walaupun banget. kita punya banyak SDM ya kan. Kan kalau SDM-nya nggak mantap nih kan, kayak kita juga nggak bisa deh, bakal tertinggal. Kita harus mantepin dulu nih SDM di dalam negeri sendiri, baru kita bersosialisasi dan meningkatkan skill negara kita ini dengan negara lain. Bener, karena di sini kita juga butuh bantuan negara lain juga kan ya. Misal kalau kita lagi krisis seperti minyak nih kemarin nih kak, bener ya sih? Itu Iya. kita takut banget BBM naik. Dan itu menurut kakak gimana sih? Kayak kalau sampai BBM naik itu orang-orang bakalan murka nggak sih? Kayaknya bakal murka sih, karena sejujurnya BBM itu bikin pusing ya, karena ya bisa aja kayak orang-orang yang kerja atau yang membutuhkan transportasi melalui BBM itu bakal kesusahan, kayak pasti budgeting dari mereka sendiri itu terganggu nggak sih kak? Bener. Jadi di mana-mana kita tuh butuh kan, apalagi kalau selatnya tuh ketutup, kayak kita nggak bisa lewat minyak kita dan Iya, naik. Bang. Dan sejauh ini aman ya sama Menteri Bahlil kita itu. Oke. Mantap sih sejauh ini. Mantap sih Iya. sejauh ini. Jadi kita tuh jangan pernah menutup diri kepada negara lain ya. Karena agar negara lain itu ngasih feedback ke kita, kayak kita ngasih benefit ke mereka, ya mereka juga harus ngasih benefit ke kita, biar Iya. kita sama-sama saling menguntungkan. Bener. Jangan sampai adanya tumpang tindih nih antara kedua negara atau negara lain, karena bener banget kak, ini kerjasama itu penting sih seperti kita sekarang nih. Iya, betul banget. Oke, kayak bisa deh kita cukupkan sampai di sini teman-teman. Udah banyak banget materi yang kita dapat dari saudara kita nih Iren Kalista, yang dimana sudah menjelaskan tentang pengakuan negara dalam hukum internasional. Betul, terima kasih banyak ya Iren. Terima kasih Sri Kandi. Ya, baik teman-teman, sampai jumpa di Law Talk selanjutnya. Saya Sri Kandi, Saya Iren. pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Bye bye.